rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kita masih membahas perkara-perkara yang dianjurkan ketika datang hari Jumat dan malam Jumat. Di awal kita sudah bahas tentang kemuliaan hari Jumat dan malam Jumat, dan anjuran Nabi untuk memperbanyak doa ada di malam Jumat dan di hari Jumat. Bahkan kemarin juga sudah kita bahas ada beberapa surat yang dianjurkan untuk dibaca di malam Jumat dan di hari Jumat. Bahkan ada kesunahan membaca kulhu sebanyak 200 kali, dalam riwayat dalam 100 kali dibaca ketika kita sedang melaksanakan sholat duha sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Dan banyak sekali pembahasan-pembahasan kita yang sudah lalu, semoga diberkahi oleh Allah SWT ya. Kita akan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa mimma yustahabbu fi lailatul jum'ah wa fi yaumiha yundabu an yataharra lahu lailatul jumu'ati aw yawmaha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ghassala wa gtasala yawmal jumu'ati wa bakkara wa btakara wa masa wa lam yarkab fadana minal imami fastama'a wa lam yalgu kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Wa qala Imam Nawawi radhiyallahu anhu yustahabbu lahu jima'u fi hadal yaumi liya'mana an yara fi tariqihi ma yasghalu qalbahu ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa arda. Dikatakan termasuk hal yang disunahkan ketika datang malam Jumat dan hari Jumat, yaitu bagi pasangan suami istri disunahkan untuk melakukan hubungan intim. Ketika datang malam Jumat dan hari Jumat, maka disunahkan untuk melakukan hubungan intim. Sebagaimana hal itu diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau menjelaskan man ghassala wa gtasala yaumal jumu'ati. Siapa orang yang ghassala, ghassala ini menyebabkan orang lain mandi. Wa gtasala, dan dia mandi yaumal jumu'ati pada hari Jumat. Kemudian dia berangkat berpagi-pagi dan berjalan mendekati kepada masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Fadana minal imami, kemudian dia mendekat kepada imam. Artinya kalau orang ini Jumatan ini cedek imam, itu mesti datangnya duluan. Kalau datangnya kaset mesti buri-buri. Kata Nabi Muhammad, dia datang duluan, kemudian dia mendekat kepada imam. Fastama'ah, kemudian dia mendengarkan dengan seksama khatib yang sedang berkhutbah, walam yalgu, dan dia tidak main-main, dia serius ketika hadir Jumatan tersebut. Kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Kata Nabi Muhammad, maka Allah akan menuliskan pahala setiap satu langkah yang dia kayuhkan untuk menuju ke masjid, maka satu langkah akan terhitung seperti amal ibadahnya selama 1 tahun, seperti dia melaksanakan puasa dan beribadah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anjurannya itu adalah ghassala wa gtasala. Bukan hanya dia yang mandi, tapi menyebabkan orang lain adalah mandi. Ya, orang lain itu maksudnya bojone, Pak. Bukan pacarnya ya, haram itu ya. Itu maksudnya aija ma'a zaujatahu fa aujaba alaihal ghusl wa gtasala huwa. Maksudnya itu yang dimaksud dengan Nabi ghassala wa gtasala, yang dimaksud dengan kalimat ghassala ai jama'a zaujatahu, dia kumpul sama istrinya, fa aujaba alaihal ghusl, hingga si istri tadi wajib untuk mandi. Dan dia juga mandi karena dia sudah kumpul sama istrinya. Karena termasuk hal yang mewajibkan mandi yaitu adalah berketemunya 2 alat vital antara laki-laki dengan wanita. Kalau sudah masuk, maka dua belah pihak wajib untuk melaksanakan mandi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa Habib kok malam Jumat kita ini kok suruh tidur sama istri? Kadang-kadang gini Pak, minta maaf. Ada beberapa orang mengatakan tidak harus tidur malam Jumat sama hari Jumat sama istri, itu tidak harus. Ini orang yang ngomong gini itu tidak paham. Karena orang laki-laki itu tidak mungkin tenang hatinya kecuali dia itu tidur dengan istrinya. Arti gini Pak, orang yang sudah pernah mencicipi kemudian dia tidak mencicipi,
Sampai aja ngono. Orang yang sudah pernah nyicipi, kemudian dia tidak mencicipi, itu pikirannya goyang, nggih wong nggih. Sing kompak nggih wong nggih. Yang lanceng enggak boleh jawab. Karena belum nyoba. Ini kalau sudah pernah, terus tidak main, sakit cetak ya. Dan tidak khusyuk. Sehingga dia orang dulu Pak, orang dulu itu kalau berangkat ke masjid subuh itu sudah standby di masjid. Sehingga mereka sudah fokus ibadah sampai Jumatan. Itu orang dulu. Lah saya mepet-mepet, mekomat belayu ya. Itu kalau orang dulu ndak, makanya dianjurkan sama Nabi, para sahabat itu untuk tidur dulu sama istrinya, sehingga ketika berangkat ke masjid dalam perjalanan hatinya tenang, matanya tidak tolak-tolak ketika OTW menuju masjid. Kenapa Beb? Karena kalau OTW masjid dia tolak-tolak itu akan mengganggu khusyuan ketika ibadah. Makanya Imam Nawawi radhiyallahu anhu beliau mengatakan yustahabbu lahul jima' fi hadzal yaum. Kenapa? Liya mana'an yara fi tariqihi ma yasghalu qalbahu. Dikatakan oleh beliau Nabi Muhammad menganjurkan kita tidur dengan pasangan kita supaya hati ini tenang ketika di perjalanan, tidak tolak-tolak sehingga tidak menyibukkan kepada hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Harus ya. Sini ada khilaf. Ada yang mengatakan tidur sama istri itu malam Jumat, sunnahnya. Ada lagi yang mengatakan sobah pagi. Jadi mari subuh, itu kecut-kecut ya, yang enak itu ya. Itu subuh, itu yang paling bagus. Memang kan kumpul subuh. Memang paling bagus tuh kumpul adalah subuh. Ini kata ulama. Beb kok porno Beb? Bukan porno, ini syariat. Harus disampaikan. Ada yang mengatakan dalil ini adalah malam Jumat. Ada lagi yang mengatakan adalah pagi hari Jumat. Kalau saya dua-duanya Beb, saya ya. Malam Jumat sama hari Jumat, tidak apa-apa. Kalau malam Jumat istighosah Bib kaso, ya hari Jumat pagi ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mugi-mugi sampai diparingi kekuatan ya. Itu perlu ya. Bahkan di sini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ada beberapa akhlak yang perlu kita perhatikan. Dan ketika kita ini akan kumpul dengan istri kita sehingga betul-betul dapat apa yang diinginkan Nabi Muhammad itu kita dapat. Dikatakan di sini orang yang akan kumpul dengan istrinya maka dia dianjurkan pertama kali menata niat, noto niat sebelum tidur dengan istri. Innamal a'malu binniyat. Tata niatnya. Kemudian ketika dia masuk ke dalam kamar ada anjuran untuk membaca ayat kursi, membaca ayatul iki dirungokno kok dipraktekno. Sampai masuk kamar membaca ayatul kursi. Kenapa Beb kok baca ayat kursi? Karena ayat kursi ini benteng hisnul hasin minasyaiton. Karena akan menjaga sampean daripada syaitan. Kadang-kadang waktu itu setan dan jin akan bermain, membuat syahwatnya laki-laki momor ndak selera bae wong wedok. Begitu pula kadang-kadang yang perempuan bad mood sama yang laki. Lah supaya itu tidak terjadi ikhwani, maca ayat kursi ketika mlebu lawang. Yang baca laki apa perempuan Beb? Yang laki. Karena biasanya wong wedok iki kesel dikon wiritan ya. Yang laki masuk dia baca ayatul kursi. Sudah masuk kamar bagaimana Habib? Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau mengajarkan jangan kalian kumpul ya, jangan kalian kumpul dengan perempuan kalian seperti kumpulnya binatang, tidak boleh. Kumpul sama istri seperti kumpulnya binatang itu tidak boleh. La yaqa'anna ahadukum ala imra'atihi kama taqaul bahimah. Tidak boleh kalian ketemu istri lalu main seperti binatang. Wal yakun bainahuma rasulun. Kata Rasulullah hendaknya sebelum terjadi hal itu antara anda dengan istri itu harus ada perantara. Maka dikatakan para sahabat, wa ma rasul ya Rasulullah. Apa perantara yang dimaksud itu wahai Nabi? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, al-qublah wal kalam. Sebelum kumpul dahulukan dengan pemanasan ya. Cium dulu baru dengan ucapan yang manis. Allahumma shalli ala Muhammad. Kayak kalam-kalam dhisik ya supaya mencairkan suasana. Khususnya pengantin anyar ya. Pengantin anyar karena likulli shay'in jadid itu dahsyah wal wahsyah. Karena pengantin anyar itu biasanya ada ketakutan, dredeg belayu. Ini kalau wanita soliha, malam pertama mesti gak gelem arek lanange, wanita soliha. Itu mesti keweden, belayu ning emae itu sampean kok tahu Beb, karena saya sudah kawin ya. Itu mesti ada ketakutan. Kata Rasulullah, ojo langsung digetno. Kasih kalam-kalam. Kini tadi kon mbek aku iki wis halal. Ya tapi ojo terlalu gombal, ketara lek bajul ya. Biasa wae. Ya, Dek, kon iki wis halal. Kini mendekat sama abang, bermata ator lah kalimat ya. Lek sampean kan Mas ya, ojo so
Inggris, kene ambek papi, ngusah ya. Aja papi-papian, wis pakai bahasa yang bagus. Sehingga wanita tadi itu yang derdek akan tenang hatinya. Kalau sudah tenang hatinya, kata Nabi Muhammad, dilakukan dengan pembukaan. Jangan langsung seperti binatang. Mulai dulu dengan langsung beb geradakan, tidak boleh. Tidak boleh geradakan. Sampai yang halus, ajak bicara dulu, lalu mulai dengan ciuman, kublah kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk menyentuh titik-titik sensitif, itu diajarkan sama ulama. Karena ini memang diatur sama Rasulullah SAW. Dimulai dulu dengan ciuman, baru dengan ucapan yang manis, baru setelah itu, setelah ada nasat, ada semangat untuk melakukan itu, baru kita lakukan dengan kita menata niat yang baik, sambil kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, mengatakan Bismillahi Allahumma jannibna syaitan, wa jannibi syaitani ma razak, wa jannibi syaitana ma razak tanah. Ya Allah, jauhkan kami daripada syaitan dan jauhkan syaitan daripada apa rezeki yang kami dapatkan. Artinya ketika kami kumpul, ya Allah, jauhkan kami daripada syaitan. Baca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Sebagian ulama mengatakan orang yang tidak membaca doa ini, ya, tidak baca doa ketika kumpul sama istrinya, itu syaitan ikut masuk dalam perkumpulannya dia. Sehingga kalau jadi anak, anaknya tidak berkah. Tapi kalau baca doa ini, kalau memang subhanallah hari itu jadi anak, anaknya akan jadi anak yang barokah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fidalik. Kalau memang setelah kumpul itu jadi anak, kata Rasulullah, lam yadurrahu syaitan abadan. Maka anak itu akan terjaga daripada syaitan, akan tumbuh menjadi anak yang soleh, akan tumbuh jadi anak yang solihah, tidak bakal ngelama ambil wong tuweke seterusnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok anakku iki rodok mokong, Beb? Ya, berarti waktu kumpul lali maca donga iku ya. Itu perlu diteliti, jangan sampai salah sehingga kita ini menjadi orang yang menyesal ketika kita ini diberikan keturunan yang jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini ada anjuran bagi orang yang akan berkumpul dengan istrinya, itu diantaranya adalah membaca Qul huwallahu ahad supaya hatinya tenang. Jadi maca mlebu ayat kursi, sudah depan istri kita baca kulhu. Dalam hati saja, ojo Qul huwallahu ahad. Akhirnya ngamuk bojone. Pelan saja dalam hati, Qul huwallahu ahad, Allahus samad sampai selesai. Setelah itu baru kita mulai. Ada lagi anjuran di sini membaca tahlil, la ilaha illallah. Ada lagi membaca takbir, ya, membaca Allahu akbar. Tapi coba banter ya. Akhirnya ketemuan sampean. Tidak boleh itu, pelan saja takbirnya dalam hati. Allahu akbar, la ilaha illallah, baru bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian di antara hal yang dilarang, iki dirungokno temenanan, mari wis pengajiane. Di antara hal yang dilarang oleh ulama yaitu adalah al-kalam fi asna'il jima', berbicara ketika kita sedang berhubungan dengan istri. Tidak boleh itu. Makruh hukumnya. Omong-omong ambek bojone, ya apa Dik? Manjur jamune, haram iku. Dosa sampean. Ngule omong-omongan, mbek kangkang, ngule meneng, sekut sakit, tidak boleh banyak omong. Apalagi pas gedobos, bukan waktunya gedobos ini, waktunya serius. Biasanya sebagian salaf ya menganjurkan untuk kita ini baca sholawat dalam hati. Jadi kita kumpul sambil baca sholawat, barokah. Sambil ketika sudah akan keluar, maka kita membayangkan orang soleh dengan harapan anak kalau ini jadi akan seperti aulia yang kita bayangkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak boleh ya, kita ngomong ketika berhubungan itu tidak boleh, makruh hukumnya. Kalau sampai bisa menyebabkan hal yang tidak beres, contoh sampai si laki itu membayangkan hal-hal yang haram, contoh dia kumpul sama istri tapi membayangkan wanita lain, itu haram hukumnya, tidak boleh. Beb untuk gare selera tok beb, tidak boleh, haram itu. Sampean bayangno anak tonggo masalan, tapi bojone iki sing ngarepe atau koncone ning kantor, padahal iki bojone sing yang dimainkan itu istrinya, tapi dia membayangkan tonggone, ponakane, itu haram hukumnya, tidak boleh. Maka itu diajarkan jangan bicara sehingga menambah kehusyuan. Kalau mengeluarkan suara ringan beb, tidak apa-apa, dianjurkan. Suara ringan no problem. Omong-omongan ngule ya, macam-macam. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ada anjuran lagi, apa anjurannya Habib? Pakai kofiah, ditutup kepalanya, ya supaya nanti setan itu aman, karena jin itu biasanya nyebul ndase wong. Itu yang gak selera ketika berhubungan. Pakai kofiah, ditutup kepalanya, tutup kepalanya. Ojo nggih helm ya, kayak songkok ya.
Pakai songkok, iya pakai songkok. Pakai songkok ya. Seperti kan cetak itu top beb. Lah iya, cetak itu top tapi pakai songkok ya. Iki beb topi andalan megawe digawe. Ojo pati action ya. Pakai songkok ya, enggak usah pakai masker, pakai songkok ya. Terus kumpul. Itu sunnah. Loh sunnah, ini sunnah. Sampai beb saya selama ini los-losan beb enggak boleh. Kemudian ketika berhubungan ditutup dengan selimut. Umpama di tengah perjalanan selimut hilang, ya itu urusan buri ya. Yang penting setatnya pakai penutup. Loh, ini syariat perlu disampaikan biar sampai tidak salah, dan ini memang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ya adalah kebolehan kita kumpul dengan pasangan kita ya, selama itu tidak datang di dalam lubang dubur yang belakang. Haram tidur dengan istri dari lubang yang belakang, itu haram hukumnya. Ada lubangnya kencing, ada lubangnya kotoran. Kalau lubangnya kencing tempatnya kelahiran itu boleh dikumpuli, sedangkan tempatnya kotoran itu haram dimasuki. Bahkan dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Mal'un man ata imra'atahu fi duburiha. Terlaknat kata Nabi Muhammad orang yang mencoba-coba bolongan yang tempatnya kotoran. Itu terlaknat, tidak boleh. Tapi kalau mendatang dari arah belakang tidak ada masalah. Karena itu ayat Al-Quran turun, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'tu harsakum anna si'tum. Kata Allah Ta'ala, datangi kebun kalian. Subhanallah ya, Al-Quran ini bahasanya indah. Datangi kebun kalian, yaitu istri maksudnya. Karena tempat kita menanam bibit ada di sana. Bercocok tanam. Itu datangi istri kalian, anna si'tum. Itu kalau di ilmu nahu, anna itu artinya 3. Mata, kaifa, aina. Aina si'tum, mata si'tum, kaifa si'tum. Bagaimana posenya, di mana lokasinya, dan kapanpun cuacanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, sampeyan iki bebe loh ya Allah teh. Iki tafsir iki Imam Suyuti, tidak ngarang aku. Bisa ada referensinya, bisa saya buktikan. Jadi dimanapun boleh, tapi yang pantas. Depannya TV beb, ya delok lokasi ya. Dapat sampai di luar umum itu haram hukumnya. Dalam kamar yang bagus. Waktunya terserah, hujan, waktu panas dan seterusnya. Kemudian pose bagaimanapun itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, di sini hati-hati ya, yang paling berbahaya satu. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penutup pertemuan kita, setelah kita ini mandi dengan istri dan seterusnya, maka keharaman ini jangan sampai terjadi. Apa itu Habib? Yaitu seorang laki-laki, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, inna min sarin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah rajulun yufdi ila imra'atihi wa taqdi ilaihi summa yunassiru sirraha. Ada seorang laki-laki kata Nabi Muhammad yang derajatnya rendah di akhirat. Siapa? Dia yang sudah tidur sama istri, kemudian menceritakan apa yang dia alami dengan si nyonya. Atau dia menampilkan kemesraan hubungannya di depan layar. Tidak boleh. Ibu-ibu iki rungokno cerita pengalamannya mbek bojone ning kasur, haram itu. Atau yang suami cerita pengalamannya mbek bojone, mbek kene lek kotong-kotong wes. Hati-hati itu haram itu. Tidak boleh sampean cerita apa yang sampean alami, itu tidak boleh. Sampean menceritakan tidak boleh, dan nyonya menceritakan apa yang dialami oleh sang suami juga tidak boleh. Durasinya, kejadiannya, kekuatannya itu tidak boleh diceritakan sama sekali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan jadi rahasia antara kita dengan si dia. Cukup kita saja dah. Dan Allah yang Maha tahu ya. Sisanya tidak usah ada yang tahu. Sekut sakit sudah, tidak usah cerita-cerita. Pemene cerita be koncone mbak kene, mambeng nih apa? 4 ronde. Komis campur ndok nah iki. Itu tidak boleh itu. Dosa sampean menengok. Ya, semoga diberikan kekuatan Allah Ta'ala ya. Baca ya qawi ya matin ya. Ini wiritan saya dapat dari Habib Ali. Mat ojo nyekel tasbih, mocoh ya qawi ya matin. Ikfisarun minad dzalimin. Ya qawi ya matin. Ping 11. Insyaallah bablas. Mugi-mugi dadi keterangan sing barokah ya. Semoga kita bisa berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad SAW.